Selamat pagi, Pancaran Kasih Depok. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dan anak-anak, seluruh warga jemaat GPIB Pancaran Kasih Depok dimanapun berada. Shalom, embun di pagi hari. Pagi hari ini kembali Bapak, Ibu, Saudara-saudara, anak-anak, kita semua dapat mensyukuri bahwa Tuhan begitu baik buat kita semua. Syukur karena kita dapat merasakan pemeliharaan Tuhan. Syukur karena Tuhan begitu memperhatikan kehidupan saudara dan saya. Ketika Dia menjaga, memelihara istirahat malam kita, dan ketika Dia juga dengan kasih-Nya yang tulus memberikan hari yang baru buat kita semua. Karena itu, mari kita sambut berkat Tuhan yang indah ini dengan memberi diri kita diperlengkapi dengan firman-Nya sebelum kita beraktivitas di hari ini. Kita memohon Roh Kudus menuntun kita supaya kita semua dapat mengerti. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu. Pagi ini kembali kami boleh menikmati hari yang baru. Sebelum kami beraktivitas, kami juga memohon kepada Tuhan. Karuniakan Roh Kudus-Mu yang menuntun kami, sehingga kami semua dapat mengerti dan memahami firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkannya. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dan anak-anak yang diberkati Tuhan, bacaan kita pada pagi hari ini terambil dalam surat Paulus yang kedua kepada jemaat di Tesalonika, pasalnya yang pertama, ayat 3-10, dan penekanannya pada ayatnya yang ke-6. Berkata demikian, sebab memang adil bagi Allah untuk membalaskan penindasan kepada mereka yang menindas kamu. Demikian sabda Tuhan. Judul yang menjadi landasan renungan kita berkata, penghakiman dan pembalasan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dan anak-anak yang diberkati Tuhan. Sebagai seorang pelayan Tuhan, seorang penginjil besar pada masa itu, Paulus tak putus-putusnya mengucap syukur kepada Allah. Karena campur tangan Allah, ia boleh melaksanakan semua tugas panggilan dan pengutusannya memberitakan tentang Injil Yesus Kristus. Sehingga jemaat-jemaat yang pernah dia layani boleh bertumbuh dalam iman sekalipun mereka harus berhadapan dengan berbagai macam tantangan. Kehadiran jemaat Kristen di satu tempat selalu berhadapan dengan tantangan penolakan, juga tantangan-tantangan kebencian dan intimidasi. Paulus sendiri sudah merasakan bagaimana dia mengikuti Yesus, bagaimana dia memberitakan Injil Yesus Kristus di setiap kota, di mana dia juga berhadapan dengan kelompok-kelompok orang yang sangat-sangat tidak sukai kehadiran Kristen. Maka Paulus pun juga senantiasa berbagi pengalaman. Bahkan Paulus juga tak putus-putusnya untuk memuji jemaat-jemaat yang pernah dia layani dan kemudian mereka bisa tumbuh sekalipun ada begitu banyak tantangan yang harus mereka hadapi. Karena itu dalam tulisan kali ini Paulus ingin mengatakan adalah adil bagi Allah ketika Allah membalasnya kepada mereka yang menindas jemaat-jemaat kepunyaan Tuhan yang sudah dirintis, sudah dibangun oleh Rasul Paulus. Paulus ingin katakan itu hak penuhnya dari Allah dan adil bila Allah juga melakukan. Makanya Paulus selalu mengatakan pembalasan itu adalah haknya Tuhan. Jemaat itu selalu melakukannya, menjawabnya penindasan itu dengan doa. Dan itulah membuat jemaat itu dipuji oleh Paulus. Sambil Paulus mengucap syukur karena pertumbuhan iman mereka, karena begitu setianya mereka sekalipun mereka harus berjumpa dengan tantangan yang begitu berat. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dan anak-anak yang diberkati Tuhan. Perjalanan gereja Tuhan tak putus-putusnya selalu berhadapan dengan tantangan, berhadapan dengan penolakan. Benar yang dikatakan dalam beberapa teori ataupun pendapat-pendapat tokoh-tokoh bapak-bapak gereja kita terdahulu. Gereja itu seperti tanaman yang merambat. Di babat sebelah sini, dia merambat di sebelah yang sana. Tak putus-putusnya, gereja selalu tumbuh. Benih seorang martir
atau darah seorang martir adalah benih kehadiran gereja Tuhan. Itulah bukti bahwa gereja selalu dan akan terus berhadapan dengan persoalan, tantangan-tantangan. Bukan soal dari internalnya saja, tapi dari eksternal. Yang selalu kelihatan dan membuat jemaat itu selalu diperhadapkan dengan tekanan-tekanan yang begitu hebat. Kita bisa lihat sampai zaman sekarang, ada banyak spanduk penolakan-penolakan padahal bangunan itu sudah begitu megah tinggi dan sebagainya. Ini menjadi pembelajaran buat kita semua. Dan ini juga yang menjadi satu tindakan bagaimana kita menghadapi. Paulus mau mengajak jemaat di Tesalonika, juga mengajak kita semua. Dengan kekuatan iman, dengan doa kita, biarkanlah pembalasan itu hanya ada pada Allah. Dan adil bagi Allah kalau Allah membalas segala perbuatan mereka yang juga menindas jemaat-jemaat Kristen. Karena itu mari kita terus mendukung dalam doa. Mari kita juga senantiasa saling menguatkan sebagai gereja Tuhan. Sekalipun gereja itu berhadapan dengan tantangan, sekalipun jemaat-jemaat Kristen selalu mendapatkan penolakan, ingatlah gereja itu bukan milik manusia, tapi milik Kristus. Karena Kristus pernah berkata, di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan maut tidak mampu menguasai. Mari saudara, kita bersaksi terus. Kita tetap percaya gereja ini milik Tuhan. Dan dengan tema kita, penghakiman dan pembalasan, semuanya itu hak prerogatif Tuhan. Kita tetap setia, sekalipun tantangan besar, kita tidak pernah membuang salib, tapi kita tetap memikul salib dalam kehidupan seperti sekarang ini. Tuhan Yesus pasti memberkati kita semua. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu. Pagi hari ini kami mau berdoa untuk jemaat Pancaran Kasih Depok. Kami mau berdoa untuk jemaat Tuhan, sektor Getsemani. Tuhan memberkati keluarga Bapak Hader Sembiring, keluarga Ibu Hani Marlita Bilal, keluarga Ibu Isi Tiuma Manulang Sianturi, keluarga Bapak Jeffrey Patipelohi, keluarga Bapak Jonathan Tambunan, dan keluarga Bapak Jimmy Gurning. Tuhan memberkati keluarga-keluarga ini dengan berkat-berkat Tuhan. Jemaat Tuhan yang dalam keadaan tubuh yang lemah, sektor Muria, Ibu Nursariningsih Betai, Ibu Yaena Zebuahia, sektor Getsemani, Ibu Bapak Gelu Bangun, Ibu Elsie Sutopo Manarisip, Ibu Daruri, dan sektor Bethlehem Bapak Martinus Lukas. Tuhan memberkati saudara-saudara kami yang dalam keberadaan tubuh mereka yang lemah. Tuhan Yesus memberikan kembali kekuatan dan pemulihannya. Pagi ini kami berdoa juga untuk jemaat Tuhan yang merayakan ulang tahun perkawinan keluarga Bapak Soleman Kause. Tuhan memberkati sukacita keluarga ini atas pertambahan usia mereka, usia perkawinan mereka. Tuhan memberkati perjalanan rumah tangga ini dengan segala berkat Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk jemaat Tuhan yang pada hari ini merayakan ulang tahun kelahiran. Kami mau berdoa untuk saudari Erika Wahyuni Sanger, Bapak Billy Zakares Sahulata, Saudara Alvino Christian Selano, Saudara Yakob Togar Parulian Marbun, Saudari Tiara Sri Cahaya, Saudari Yvonne Veronica Panto, Saudari Bapak Johan Tambunan. Kami berdoa juga untuk anak junior Saul Rumakur, Bapak Price Andre Kolyaan, Saudari Lydia Patricia Stefani. Tuhan memberkati sukacita saudara-saudara kami yang boleh bertambah usia, bertambah pula hikmat dari Tuhan. Kami mau berdoa untuk majelis jemaat. Tuhan berkati para diakan, penatua, dan kami para pendeta. Diberkatilah tugas pelayanan kami masing-masing, keluarga dan karya kerja kami. Para pendeta emeritus, pendeta gereja saudara, Tuhan berkati keluarga mereka masing-masing dengan berkat Tuhan. Kami berdoa untuk unit-unit misioner.
Kami berdoa untuk Badan Pemeriksa Perbendaharian Jemaat, pegawai kantor gereja, koster, dan keamanan. Kami mau berdoa juga Tuhan untuk seluruh warga jemaat-Mu yang sudah lanjut usia, janda duda dan anak-anak yatim piatu tetap dalam pemeliharaan Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk jemaat Tuhan di tengah pergumulan mereka masing-masing. Tuhan Yesus mentopang kehidupan jemaat-Mu dengan kuasa-Mu. Inilah doa kami, syukur kami di pagi hari ini ya Tuhan, yang kami naikkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat pagi, selamat berkarya, Tuhan memberkati saudara.